Enggak. 13 tahun kayak Kita mah perkembangan Islam udah. Pokoknya kita mah kayak ada kayak apaan. Tadi aja pakai itu nyala nggak? Ada apa? Cahaya hijau. Di mana? Coba cek sama. Maksudnya itu ada hijau. Orang tuh udah masuk. Nggak tahu. Soalnya kayaknya mereka nggak tahu. Soalnya tadi Bunda nanya mau ngapain, gitu. Tapi ada Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih saya kepada Ibu Karina selaku guru pembimbing saya serta guru dan orang tua saya yang sudah hadir baik secara offline maupun online. Sebelum saya membuka presentasi saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah data yang relevan terkait topik yang akan saya bahas pada hari ini, juga relevan terkait kehidupan sehari-hari siswa-siswi pada masa sekarang. Bahwa berdasarkan data yang saya baca, 9 dari 10 anak di Indonesia tidak menyukai matematika karena mereka menganggap matematika itu sulit dan rumit, termasuk juga dengan saya. Saya Casa dan berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Berikut adalah hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu ada latar belakang dilanjut dengan 4 facet of understanding, yaitu ada explanation, application, dan perspektif. Lalu ada self-knowledge, refleksi, dan diakhiri dengan penutup. Pada konferensi akademik siswa saya pada tahun ini, saya memilih matematika sebagai topik pembahasan saya. Mengapa saya memilih topik ini, sedangkan saya juga termasuk orang yang tidak menyukai matematika? Karena saya mulai tertarik dan mulai merasa dimudahkan di masa kelas 9 ini. Saya juga ingin mencoba menantang diri saya untuk memilih topik yang saya sendiri tidak suka, dan juga saya ingin lebih memahami dan mendalami tentang topik ini. Masuk ke dalam faset pertama, yaitu explanation, saya akan menjelaskan apa itu rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai 2 atau lebih. Setiap nilai yang dibandingkan harus merupakan besaran yang sama, misalnya besaran massa, panjang, waktu, dan lain-lain. Selain besaran yang sejenis, satuan dari nilai yang dibandingkan juga harus sama. Perbandingan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Perbandingan senilai sendiri adalah hubungan antara dua besaran di mana jika satu besaran bertambah, besaran lainnya pun ikut bertambah secara proporsional. Dengan rumus dasar perbandingan senilai adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Di mana X1 dan X2 adalah besaran pada kelompok pertama, dan Y1 dan Y2 adalah dua besaran pada kelompok kedua. Sedangkan perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai adalah jenis perbandingan di mana jika salah satu besaran bertambah, besaran lainnya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika suatu besaran berkurang, besaran yang lain akan bertambah. Dengan rumus dasar perbandingan tidak senilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 dan Y1. Di sini adalah contoh perbandingan senilai. Saya mengambil contoh jika seorang manusia setinggi 160 cm dan jika seorang manusia bertinggi 80 cm. Jika disederhanakan dengan bentuk perbandingannya akan seperti apa? Di sini 160 banding 80. Mereka sama-sama bisa dibagi 20 yang menjadi 8 banding 4 dan 8 banding 4 ini bisa disederhanakan dengan 2. Jadi 4 banding 2 dan bisa disederhanakan lagi dengan 2 menjadi 2 banding 1.
Dan di sini adalah contoh perbandingan tidak senilai. Saya mengambil contoh jika renovasi rumah dalam waktu 30 hari dapat diselesaikan dengan 10 pekerja, maka dengan 20 hari bisa diselesaikan dengan berapa pekerja? Di sini bisa dengan cara 30 hari dikali 10 pekerja dan dibagi 20 hari, yaitu 300 dibagi 20 sama dengan 15. Maka 20 hari dapat diselesaikan dengan 15 pekerja. Di sini adalah contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal perbandingan senilai. Seorang pasien akan mendapatkan dosis obat 3 mg untuk setiap 10 kg berat badannya. Jika dosis untuk pasien seberat 60 gram adalah 18 mg, berapakah dosis yang dibutuhkan untuk pasien seberat 75 kg? Di sini dapat disimpulkan bahwa jika berat naik, dosisnya juga ikut naik. Yang bisa dilakukan pertama adalah menentukan rasio dosis per kilogram. Tadi dibilang bahwa untuk setiap 10 kg itu dibutuhkan 3 mg. Berarti 1 kg itu sama dengan 10 dibagi 3 mg. Ini sama dengan 0,3 mg per kg. Lalu ditanyakan berapa dosis yang dibutuhkan untuk pasien seberat 75 kg. Itu bisa langsung 0,3 mg dikali 75 kg. Dan hasilnya adalah 22,5 mg. Soal kedua adalah soal perbandingan tidak senilai. Sebuah infus berisi 500 ml cairan. Sebuah infus berisi 500 ml cairan. Jika kecepatan pemberian infus adalah 25 tetes per menit, maka akan habis dalam 4 jam. Berapa kecepatan tetes yang dibutuhkan untuk menghabiskan cairan tersebut dalam 2 jam? Ini boleh dihapus, Bu. Di sini kita dapat menentukan total tetes yang diberikan selama 4 jam dulu. 4 jam itu setara dengan 240 menit. Dan kecepatan awal adalah 25 tetes per menit. Lalu menentukan total tetes yang diberikan selama 4 jam itu bisa dengan 25 tetes dikali 240 menit sama dengan 6.000 tetes. Dan di sini ditanyakan berapa kecepatan tetes yang dibutuhkan untuk menghabiskan cairan tersebut selama 2 jam. 2 jam itu setara dengan 120 menit. Maka mencari kecepatan tetes yang dibutuhkan untuk menghabiskan cairan tetes tersebut dengan waktu 2 jam, itu bisa dari 6.000 tetes dibagi 120. Itu sama dengan 50 tetes per menit. Lanjut masuk ke dalam fase perspektif.
Di sini saya mengambil perspektif dari bidang biologi. Dalam biologi, rasio sering digunakan untuk perbandingan kuantitas berbagai sifat atau gen dalam suatu populasi atau hasil persilangan. Rasio ini membantu memprediksi hasil keturunan, menganalisis pola pewarisan, dan menentukan interaksi gen. Berikut adalah contoh rasio dalam biologi. Yang pertama ada rasio fenotip monohibrid. Rasio fenotip monohibrid ini terbagi menjadi dua, yaitu dominasi penuh 3:1. Misalnya 3 individu memiliki fenotip dominan dan 1 individu memiliki fenotip resesif. Dan yang kedua adalah dominasi tidak penuh atau intermediate. 1:2:1. Misalnya 1 individu memiliki fenotip dominan penuh, 2 individu memiliki fenotip intermediate, dan 1 individu memiliki fenotip resesif. Dan yang kedua adalah contoh rasio fenotip dihibrid. 9:3:3:1. Ini adalah rasio fenotip klasik yang dihasilkan dari persilangan dihibrid, di mana dua gen yang berbeda diwariskan secara independen. Lalu ada self-knowledge. Kekuatan saya dalam bidang ini, saya mudah memahami jika saya fokus, dan yang kedua, saya dapat menjelaskan dengan cukup baik. Kelemahan saya tidak suka mencatat, saya juga mudah lupa jika pelajaran tidak diulang, dan saya sulit fokus. Batasan pengetahuan saya belum terlalu paham bagaimana rumus bekerja, dan juga saya lemah dalam menghitung. Dan sesuai analisis saya semester ini, cara belajar saya yang pertama mendengarkan penjelasan guru di sekolah, saya juga mengikuti les di luar jam pelajaran sekolah, lalu saya membaca referensi dari internet dan juga dari buku. Lalu ada refleksi. Kekuatan saya memiliki keberanian yang cukup tinggi, contohnya saya berani mengambil pelajaran yang cukup menantang bagi diri saya, dan juga saya memiliki komunikasi dan interpersonal yang baik, di mana saya dapat menjelaskan dengan cukup baik dan saya membangun hubungan baik dengan banyak orang. Dan juga saya cukup percaya diri, di mana saya percaya diri untuk mempresentasikan topik pilihan saya pada hari ini. Kelemahan saya memiliki sikap yang perfeksionis, di mana saya sering menuntut kesempurnaan dalam diri saya, sehingga tugas-tugas saya sering saya telat mengumpulkannya karena saya terlalu ingin tugasnya hasilnya sempurna. Lalu kedisiplinan saya juga sangat kurang, di mana saya sering membiarkan tugas-tugas saya terteter, dan manajemen waktu saya juga kurang, di mana ini berkaitan dengan kedisiplinan saya, dan saya juga sering menyepelekan waktu. Juga saya termasuk orang yang sering overthinking, dan saya memiliki egoisme yang tinggi, di mana saya lebih mementingkan kepentingan saya daripada kepentingan orang lain. Lalu ada rencana tindak lanjut. Untuk diri saya sendiri, saya ingin bertanggung jawab atas apa yang harus saya perbaiki, dan juga saya ingin memperbaiki keimanan saya. Rencana tindak lanjut untuk guru, saya hanya memohon doa, dukungan, dan bimbingan untuk orang tua, doa, dukungan, dan juga bimbingan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Cesa atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada guru pembimbing Bu Karina untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Cesa sudah memilih Ibu untuk pembimbing, dan waktu baca listnya Ibu agak kaget, wah Cesa milih matematika gitu ya. Dan memang perubahannya sangat signifikan di bidang ini, di topik matematika gitu ya. Hanya ya tadi mungkin butuh fokus lebih, tahan ya lebih lama gitu ya. Tapi Ibu tahu di kelas Cesa memaksakan diri untuk melek gitu ya, benar-benar melek gitu buat memahami apa yang saya sampaikan gitu. Dan alhamdulillah hari ini terbukti gitu ya, bisa ini, dan Ibu juga membimbingnya juga tidak terlalu ya Cesa udah bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau pertanyaan apa ya, satu aja kali ya, apa perbedaan rasio sama pecahan? Kalau dari batas pengetahuan saya dan setahu saya,
Kalau pecahan itu misalnya kita memiliki satu kue dibagi menjadi 3 bagian. Hah? Berarti itu kan 3/5. Satu kue dibagi dibagi 3. Itu kan 3 berarti buat berapa orang? buat Misalkan. 5 orang. Buat 5 orang. Hah? Bingung juga saya. Coba pecahan gimana? Ada satu Misalnya ada satu kue dibagi 3 untuk 3 orang. Berarti itu kan 1/3. 1/3 ya. Betul. Nah, pecahan. Pecahan. Nah, itu tuh berarti hanya satu benda saja. Kalau misalnya rasio, itu tuh 1/3, itu tuh bisa 1 orang dan 3 hewan gitu. Jadi, iya, bisa berbeda individu, bisa Objeknya berdua ya. objek. Oke. Satu lagi. Tadi ada slide yang ke-6 ya. Itu Coba, Bu. dari 160 dibanding 80 jadi 2/1. Kenapa harus disederhanakan hasilnya? Itu sebenarnya agar perbandingannya menjadi lebih lebih enak aja sih, Lebih mudah lebih mudah. dibaca, Dan kalau misalnya 160 banding 80 kan bisa terlalu besar gitu. bacanya. Jadi disederhanakan menjadi 2/1. Ya. Baik, cukup Bu dari saya. Makasih ya. Terima kasih Ibu. Ya, selamat Cesa. Alhamdulillah Ibu kaget nih dengan topik-topik yang berat-berat, mulai dari kelas minat tentang neuroscience, kedokteran, kemudian produknya cerpen, sekarang matematika. Jadi di sekarang itu seperti ada Cesa yang baru ya, yang lebih fokus, yang lebih serius, lebih menghargai kekuatan dirinya gitu ya. Jadi kita tidak usah menuntut orang menghargai kita, mulai dengan kita menghargai diri kita aja dulu ya, dengan menemukan apa yang menjadi kekuatan dan keutamaan diri kita. Dan Cesa menunjukkannya hari ini gitu ya, dengan pilihan-pilihan topik yang semakin serius gitu. Kadang yang kami suka temui itu KAS itu cari mudahnya anak-anak, itu ada yang begitu ya, tapi kita juga biarkan saja. Tapi Cesa tidak hari ini, alhamdulillah ya, selamat. Kemudian juga tadi dibuka dengan data ya, itu termasuk dalam tips-tips presentasi memukau. Itu presentasi memukau itu bisa buka dengan storytelling atau dengan data. Dua itu akan membuat orang itu kehook tuh keambil perhatiannya gitu. Dan melihat bahwa ini sebuah presentasi yang layak untuk kita ikuti for the rest of the time gitu. Dan itu Cesa cukup konsisten. Rasanya KAS juga dulu begitu ya, mulainya ya, ada sebuah cerita atau ada sebuah data yang disampaikan di depan. Ibu mau mengapresiasi hal itu. Pertanyaan sekarang. Terima kasih. Kalau pertanyaan Ibu hanya mau Cesa menentukan apakah ini berbanding lurus senilai atau berbanding terbalik ya. Yang pertama, jenisnya saja. Jika jumlah kambingnya tetap, apakah ini perbandingan terbalik atau lurus ya, senilai. Jumlah makanan ternak yang disediakan dengan lama waktu makanan tersebut habis. Itu sepertinya tidak berbalik nilai. Karena apa tadi? Jumlah makanan, kambingnya tetap ya. Kambingnya jumlah misal 10. Jumlah makanan dan lama waktu makanan habis. Jumlah makanan dan lama waktu makanan habis. Karena bisa, kalau misalnya jumlah makanannya bertambah, itu bisa, oh enggak ya, kambingnya tetap ya? Berarti senilai. Ya, betul. Lanjut. Kecepatannya tetap, tidak berubah ya, kecepatan mobil. Jarak yang ditempuh dengan jumlah bakar yang dikonsumsi. Asumsinya kecepatannya konstan. Kecepatannya tetap 60 km per jam. 60 km per jam. Katakan jarak yang ditempuh dengan jumlah bahan bakar yang digunakan. Kalau jarak yang ditempuhnya lumayan jauh, itu bisa jadi bahan bakarnya lebih banyak. Artinya perbandingan Senilai. iya betul. Berikutnya pasti perbandingan terbalik. Nggak usah aja. Tapi nggak apa-apa, coba ya. Coba kamu
Pikirkan logikanya ya. Nih, sekarang mobilnya tambah lambat gitu ya. Awalnya dia 60 km per jam, jaraknya tetap ya tentu saja ya. Jadi ada sebuah kota X dan Y, jaraknya tetap. Sebuah mobil menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. 60 km per jam dan memerlukan waktu 5 jam. Jika Pak Budi ingin mempersingkat dalam waktu 4 jam, nah itu menjadi perbandingan apa? Perbandingan berbalik nilai. Ya, karena kecepatan tersebut kan dipercepat sama Pak Budi. waktunya. Waktunya. Berarti bahan bakar yang dihabiskan juga akan semakin menurun. Bukan bahan bakar, kecepatan. Iya, kecepatannya akan semakin menurun, semakin lambat. tinggi, semakin Iya tinggi. dong, kan pengen lebih cepat sampai. Iya. Berarti harus lebih ngebut. Iya. Gitu aja gampangnya. Ya, oke sudah. Cesa sudah paham. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Tari. Ada orang tua Cesa untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan Ibu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama saya mau terima kasih sama ibu guru yang telah membimbing anak saya. Hari ini saya ngelihat dia bahas matematika. Oke banget Kak. Dengan lesnya juga menghasilkan lah ya. Cuman masukan dari mama, ngomongnya jangan buru-buru. Jadi ngos-ngosan gitu. Ya, Iya, udah itu aja. Mama bangga sama kakak. Makasih Mama. I love you. Love you too. Baik. Iya, terima kasih Bu Guru. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oh ya, silakan Cesa bisa menutup presentasi. Boleh dibuka, terima kasih slide terakhir. Oh iya, oke. Baik, saya menutup presentasi saya pada hari ini dengan sebuah quotes, yaitu Mathematics is the language with which God has written the universe. Galileo Galilei. Terima kasih. Oke, kita foto dulu. Ibu. Apakah Ibu bisa buka kamera?